damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Dan sementara Kadi mempersiapkan diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku latih untuk Roh-Mu Tuhan, ku latih menyembah-Mu Yesus. Ramai penuhi kami dengan kuasa Allah. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami ucap syukur limpah terima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu pada kami sepanjang minggu yang telah lalu, sehingga pada malam hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama kolom 4 di rumah Ibu Pauline Binerungan Lesar untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mungkin Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau mau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar kami Bapa, kami akan mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu. Kiranya Engkau mau kuasai hamba firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya ketika dia membawakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya ibadah pada malam hari ini boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala. Persekutuan Jemaat Gemim Judi Apal 2 di kolom 4 pada keluarga Ibu Pauline Lesar malam hari ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita boleh memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga, sungguh kami naikkan pujian syukur kepadamu. Malam hari ini kami ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Judi Apal 2 di kolom 4 bersama-sama dengan keluarga Ibu Pauline Lesar. Kami bersekutu memuji membesarkan nama-Mu. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami Bapa. Kami kurang memahami akan makna Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami.
kami kurang mengandalkan Roh Kudus dalam keberadaan kehidupan kami. Bahkan kami lebih sering mengatur kehidupan ini menurut kehendak kami masing-masing. Kami mohon darah Yesus yang tercurah di kayu salib menghapus dan membersihkan salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tahirkan kami Bapa, biar kami dibersihkan, kami disucikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Bapa di surga, malam hari ini pun kami akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menguasai tempat ini. Tuhan menguasai kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengarahkan perhatian konsentrasi dalam pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman Tuhan, Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita akan membaca dari firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Bolehkah kita akan membaca berbalas-balasan? Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Mohon kesediaan jemaat meresponsnya dengan membaca ayatnya yang genap. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mengenal rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita sambut dengan menyanyi firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan
pertanyaan, mana lebih gampang? Kasih hadiah ke orang atau terima hadiah? Mana yang kira-kira lebih gampang? Memberikan hadiah kepada orang lain atau terima hadiah? Terima hadiah lebih gampang kan? Tapi ada kondisi ternyata terima hadiah lagi repot. Nah, coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu terima hadiah, DP hadiah rupa tu sana, seekor gajah. Orang kasih hadiah gajah di rumah. Jadi nggak gampang nih terima hadiah tuh. Orang datang bawa gajah kasih hadiah, salah-salah tuh mau jual ulang. Baru mau ikan aja, minta mau ikan tali apa nih gajah kalau di rumah. Belum DP besok mau urus DP kotoran, mampus nih gajah. Oh, kalau orang mau pergi kantor, apa orang mau naik gajah ke kantor? Gimana ya? Kira dari India ini tuh. Jadi ada kondisi terima hadiah bukan gampang, ternyata merepotkan. Begitu. Nah, kira-kira ini juga yang terjadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita umat manusia. Tapi umat terjadi kekacauan. Dorang bingung ini terimanya Roh Kudus. Dorang kira kalau terima Roh Kudus langsung boleh berkata-kata aneh-aneh. Dorang kira kalau terima Roh Kudus langsung bisa bikin orang terbanting-banting begitu. Atau kalau terima Roh Kudus dipegang orang, boleh langsung terbang-terbang. Atau bisa berbahasa aneh-aneh dan lain sebagainya. Ada yang berpikiran, kalau terima Roh Kudus akan jadi seperti ini. Lalu kalau mau terima Roh Kudus, apa yang orang mau siapkan? Orang mau berlaku seperti apa terima Roh Kudus? Pertentangan-pertentangan ini bukan saja terjadi pertentangan individu, tetapi dapat menjadi pertentangan antar gereja. Karena ada yang akan beranggapan, patoran pe gereja ada Roh Kudus, di tempat lain yang tidak ada. Cuma patoran itu ada Roh Kudus. Nah, demi melihat akan fenomena ini, di minggu ini memberikan topik soal kepenuhan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus, untuk kita membaca bersama-sama. Dan sudah kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul yang telah menceritakan ketika itu mereka berkumpul. Memang tidak disebutkan di sini berkumpul di mana, tapi ada kesan di suatu tempat yang tertutup, di suatu tempat yang terlindungi, begitu. Lalu ada seperti lidah-lidah api, lalu hinggap di antara para rasul. Lalu para rasul sudah bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa yang perlu dipahami di sini, dimengerti. Jadi bukan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi mungkin kalau orang di sini bahasa cuma orang Manado, kalau tuh Roh Kudus dia datang, tentu tuh rasul bicara bahasa Manado. Kalau ini Roh Kudus dia bicara kok orang lain sudah mengerti. Roh apa ini datang? Bisa dipertanyakan, ini Roh Kudus mengerti orang atau enggak? Ini Roh Kudus ternyata dia mengerti bahwa di situ ada 16 suku, ada 16 etnis dengan berbagai macam bahasa. Dan rasul-rasul bisa berbicara dalam 16 suku, 16 bahasa, dan mereka mengerti. Nah, ini yang ditekankan di sini. Lalu mereka berkata-kata dan mereka mengerti. Bahkan dalam pemberitaan bahwa ada terjadi baptisan di sini. Sehingga peristiwa Pentakosta ini dianggap sebagai sebenarnya mula-mula persekutuan. Dulu waktu membahas masalah gereja mula-mula di sini, pendeta parameter siapa yang dibaptis pertama di sini? Parameter baptis pertama itu berarti gereja sudah gereja mula-mula itu. Jadi salah satu parameter ternyata peristiwa baptisan. Kalau tidak salah Pak Tony Batas anak itu baptis pertama di sini, yang perempuan.
katanya informasi penting. Tapi yang mau disampaikan di sini parameter baptisan juga adalah parameter persekutuan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami lebih soal Roh Kudus ini, barangkali orang perlu ada ayat pembanding dari kitab Yohanes. Saya coba-coba baca-baca, cari-cari. Nah, ternyata barangkali orang perlu ada tambahan dari kitab Yohanes di dalam Yohanes 14 15 sampai 31. Yohanes pasal 14 ayat 31 dengan judul perikop adalah Yesus menjanjikan penghibur. Dalam ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kemudian di dalam ayatnya yang 26 dia katakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta, ketuangan Roh Kudus ini, jika kita kaitkan dengan perikop pembanding yang lain, inilah merupakan perwujudan kenyataan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan penghibur bagi kita. Bukan hanya penghibur, tapi Dia akan memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, apa fungsi Roh Kudus bagi orang semua? Roh Kudus ini yang akan memimpin kehidupan kita agar supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran, agar supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita. Itulah yang terjadi. Lalu apa yang harus orang persiapkan supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Ini ada yang perlu orang siapkan. Yang perlu orang siapkan adalah menerima dengan ketenangan diri supaya Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita. Orang hanya perlu berdiam diri saja, sehingga di sana akan muncul ada rasa penyesalan, ada rasa ingin memperbaiki diri, ada rasa ingin berbuat kebenaran, ada rasa ingin melakukan sesuatu yang baik, ada rasa ingin menolong orang lain, dan berbagai macam rasa-rasa yang baik. So itu tuh Roh Kudus. Dia bekerja petora untuk memimpin kehidupan kita agar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa Pentakosta terjadi hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus Kristus, atau kalau dari kenaikan hari ke-10. Hari ini adalah hari Pentakosta, dan di Gemim itu adalah hari persatuan pria kaum bapa. Kalau ibu-ibu studi kenaikan, setelah salah kan, ibu-ibu ke hari persatuan mungkin dikenaikan, tapi pria kaum bapa ada di hari Pentakosta. Oleh karena itu tadi dalam ibadah pria kaum bapa, Penatua mengingatkan bahwa bapak-bapak menjadi pionir untuk mengimplementasikan kehidupan persatuan dalam berjemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan torang keraskan hati kita apabila Roh Kudus bekerja untuk torang meminta maaf pada orang lain. Jangan keraskan hati kita apabila Roh Kudus bekerja untuk torang ampuni orang lain. Jangan keraskan hati kita apabila Roh Kudus bekerja untuk torang tolong orang lain. Jangan keraskan hati kita.
Tapi biarkan hati kita dengan tenangkan, biarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih akan berita firman-Mu pada malam hari ini. Kami manusia lemah dan tidak berdaya. Kami mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap diam di dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi hujan berkat dan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan rasa syukur berterima kasih, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Malam hari ini kami ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Yudea di Kolom 4. Kami boleh memberikan persembahan. Kami mohon kepadamu biar Engkau memberkati persembahan yang terkumpul ini. Bahkan Engkau mengatur kami agar persembahan ini dapat terkelola untuk tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Bagi jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, biar Bapa di surga mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Tuhan menjaga akan usaha pekerjaan mata pencaharian yang dilakukan. Tuhan memberkati, menyertai segala pekerjaan kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil-hasil yang baik. Apa yang diperjuangkan boleh berhasil dan sukses. Yang semuanya ini kami kembalikan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu akan kekasih kami, akan saudara kami, anggota Jemaat Gemim Yudea di Kolom 4, Ibu Aleta Sumesi yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami bersatu hati berdoa kepadamu Bapa di sorga, biar Engkau tetap menyertai Ibu Aleta, memberikan kesembuhan melalui obat-obat yang digunakan, perawatan dari tenaga medis. Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi Ibu Aleta, bahkan bagi Pak Noldi, Aldi. Tuhan memberikan kekuatan dalam merawat, menjaga Ibu Aleta. Bapa yang ada dalam surga, demikian juga jika ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat, ada sakit hati yang diderita, ada kegelisahan yang dialami, ada kekhawatiran yang harus dihadapi, ada kekecewaan yang dialami. Bapa di surga, biarlah lewat Roh Kudus-Mu sebagai penghibur akan memberikan penghiburan sejati bagi kami, memberikan kekuatan pengharapan dalam kehidupan yang kami harus jalani ini, agar hanya dengan memandang kepadamu ya Yesus Kristus, kami boleh melalui semua pergumulan masalah yang kami hadapi. Demikian juga jika ada kebahagiaan, sukacita yang kami alami,
Sempurnakan semuanya itu hanya untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu Bapa akan persekutuan di Jemaat Gemim Judea Pal 2 di Kolom 4. Bapak Penatua, Diaken, UPK Bipra, Tuhan berkati. Tuhan tetap memberikan motivasi pelayanan sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik. Demikian juga dengan jemaat-Mu tetap Tuhan memberikan persatuan bagi kami sehingga pelayanan di Kolom 4 ini dapat berjalan dengan segala baik. Bahkan pada malam hari ini kaum keluarga di tempat ini, Ibu Pauline Desar, anak-anak, Tuhan berkati keluarga di tempat ini yang telah menerima kami untuk beribadah di tempat ini. Ada harapan, cita-cita, pergumulan yang dihadapi keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan. Biarlah Tuhan sendiri dengan kekuatan tetap menjaga menyertai keluarga di tempat ini. Sehingga harapan dan cita-cita ke depan boleh terwujud hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Selesai persekutuan ini, kami ada dalam harapan rencana untuk membesuk akan Ibu Aleta di rumah sakit. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk menyertai perjalanan kami, untuk boleh bertemu dengan saudara kami, sahabat kami, anggota jemaat kami, dan kami boleh melakukan pelayanan di sana. Bahkan Tuhan menyertai kembalinya kami ke rumah kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami bawa doa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan buat kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bolehkah mengakhiri ibadah ini kita menyanyi NKB 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dan terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Kita akan berdoa kadim, kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap kekudusan-Mu Bapa di surga, karena penyertaan pada kami pada malam hari ini. Peribadatan kami boleh selesai dengan segala baik. Yang di dalamnya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu. Biarlah apa yang sudah difirmankan hamba firman pada malam hari ini, boleh kami mengambil maknanya dan
boleh kami praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati akan hamba-Mu Bapak Diaken Pak Jeki Laru yang sudah merupakan firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dia, menyertai keluarganya dimanapun mereka pergi dan berada. Begitu pula Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai langkah kaki kami agar supaya boleh tiba di rumah kami dengan membawa shalom. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima akan sebagian daripada makanan jasmani. Kiranya Engkau memberkati itu Tuhan, agar supaya ketika kami memakannya boleh mendapat kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dikembalikan kepada Pak Diaken Pak Jeki Laru yang sudah memimpin serta memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah difirmankan boleh kami mengambil maknanya dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kami masuk pada ruang organisasi, kami memberikan kesempatan kepada pembicara. Untuk kesempatan shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu ini, dan kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, kuat. Kita boleh diberi kekuatan untuk boleh ada bersama dalam peribadatan di malam hari ini. Dan atas nama keluarga tentunya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Kolom 4 Juriapal Apal 2 yang sudah beribadah di malam hari ini di rumah kami. Lebih khusus terima kasih kepada Bapak Diaken Jeki Laru yang telah menjadi saluran berkat bagi kita di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak dalam segala tugas kerja hari-hari, bahkan tugas pelayanan, lebih lagi di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati dengan limpa, sehat kuat selalu diberi, dan biar selalu dalam lindungan Tuhan sisi keluarga Bapak Diaken Jeki Laru. Dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat Bapak Ibu anak sekolah minggu yang sudah hadir. Tuhan kiranya memberkati, dan selanjutnya mohon tunggu sebentar ada pelayanan anak-anak. Terima kasih. Penyampaian berikut ruang organisasi Bibra. dari Bibra, mulai dari anak, ibu, bapak, dan kolom. Kami berikan kesempatan. Ngomong apa sama? Bukan. Kadim. Untuk anak sekolah minggu Pondok Gembira di tempatnya adik Nicole di hari Sabtu. Terima kasih. Kami ibu jo. Pemuda remaja dia tanggal 6 ya. Tanggal 6 Juni bertempat di kolom 5. Nanti dengar informasi. Karena dia ada gabung kan. Kaum ibu silakan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu yang seharusnya diadakan pada hari Rabu ini pada Ibu Penatua Yunita Tumbul Mungilala, dikarenakan situasi dan kondisi Ibu Penatua yang berangkat ke Jakarta,
Jadi akan ditunda pelaksanaannya pada bulan Juni. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan lewat WA dan diinformasikan untuk ibu-ibu sesuai dengan pemberitahuan yang sudah pernah disampaikan pada ibadah hari Rabu kemarin. Kita akan mengumpulkan dana untuk biaya konsumsi ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat, di mana kolom wanita kaum ibu kolom 4 menjadi tuan rumah yang akan diselenggarakan pada minggu kedua bulan Juni. Tepatnya tanggal berapa nanti akan diinformasikan, yang pasti pada hari Sabtu. Dan pada kesempatan hari Rabu kemarin kita sudah bicarakan, kita akan mengumpulkan dana untuk biaya catering. Jadi dimohon kesediaan ibu-ibu jika sudah ada untuk bisa menyetorkan kepada pengurus. Sekali lagi terima kasih, dan semuanya itu untuk kebersamaan kita. Jadi mohon dukungan dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum Bapa. Ya, kita sudah sepakati bersama menyesuaikan dengan ibadah kolom, di mana ada pria kaum Bapa tentu sesuai dengan ibadah kolom. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih bisa ketemu lagi pada ibadah kolom. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Mei 2028, bertempat di rumah Ibu Kolimo. Jadi terima kasih pertama buat tuan rumah yang boleh menerima untuk dijadikan ibadah. Selanjutnya terima kasih disampaikan kepada Kadin Bapak Yakin Jeffrey Belaru yang boleh menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan terima kasih buat MC Ibu Dece Waberuntuk Kumanit menggantikan keluarga Mandai Waberuntuk ya. Jadi untuk informasi ibadah kita hari Minggu depan pada tanggal 4 Juni bertempat di keluarga Dono Kambe Manarosong, Kadin Pendeta Swan, Jekvin Swan Sumilat, dan menjadi MC Ibu Colin. Dan tadi kami sudah melakukan ibadah pria pembapa tingkat jemaat, yang mana tuan rumah adalah kolom 4, dan sudah berlangsung dengan baik dengan pengumpulan dana ada 1.875.000 ya kalau nggak salah. Itu hanya patungan saja antara Elsus dan pengurus UPK PKB di kolom 4 dan sebagian dari kas PKB kolom 4. Jadi terima kasih sudah jadi. Dan untuk menjalankan program Jemaat Gemini Yudia Padua, di mana mulai bulan Juni kita ada ibadah keluarga, dan di mana ibadah harian keluarga ya. Entah harian itu mau bikin pagi atau siang malam, dan khusus kolom 4 sudah dibuatkan kotak persembahan yang mungkin akan diperlihatkan oleh Pak Hani sekarang, karena akan dibagikan oleh keluarga Kalingpungan Mumu yang sudah berinisiatif. Tadi sudah tunjukkan di gereja dan sudah menjadi tawaran dari kolom-kolom lain. Nah, kira-kira mau pesan. Nah, itu nanti kita bicarakan. Yang jelas kolom ampas ada dan kotaknya bagus, ringan, dan ini tiap hari minimal 2.000 isi di dalam tiap hari. Berarti kalau 1 bulan ada 60.000. Tujuan daripada pelaksanaan ibadah keluarga ini karena data di jemaat orang ada 300 kakak
ada hampir 1.000 anggota jemaat, tapi yang hadir di gereja paling tinggi itu 200 orang. Sudah ibadah subuh ditambah dengan ibadah jam 9. Maka timbul rencana untuk memberi ruang lebih banyak ibadah keluarga, supaya mungkin dia tidak sempat datang ibadah, beribadah keluarga. Liturgi nanti akan dibagikan ya Pak Diaken. Itu yang RHK itu. RHK nanti orang kirim di itu saja, kirim juga di GGU. Itu dibacakan kembali entah siapa yang mau jadi kadin di keluarga. Ada audio nih katanya. Boleh Iya, boleh dengar audio. Ada lagu-lagu juga di situ. Nah, kemudian persembahan ini mau dikemanakan? Nah, persembahan ini akan disetor ke sinode. Ya, jadi ini karena target dari sinode, tiap keluarga adalah 50.000 ya Pak Diaken, atau 48 60.000. Orang baru apa-apa. Jadi target itu yang karena orang juga secara tidak langsung membantu para pendeta-pendeta secara sinodal dan para misioner ya dari Gemim yang pergi ke daerah-daerah terpencil. Nah, karena ini program bergereja, karena gereja masih Injili Minahasa ini menganut aliran presbiterial sinodal, jadi kalau sudah diputuskan di PMJ, mau atau tidak mau, orang sebagai anggota jemaat harus aminkan ini menjadi berkat. Jadinya tidak ada lagi yang protes-protes, siapa lagi kumpul-kumpul. Sekali lagi, orang ini Gemim, gereja masih Injili Minahasa, aliran presbiterian sinodal. Jadi apa yang sudah diputuskan dijabarkan sampai ke tingkat kolom. Nah, ini yang perlu orang pahami. Jangan ada yang mau merongrong ini keputusan ini. Saya kira kami persilakan Bapak Hani untuk menunjukkan itu kotak supaya orang mau lihat ini hasil dari Pak Hani ya, yang akan dibagikan yang akan dibagikan ke setiap keluarga. Silakan. Percontohan. Bantu. Jadi lihat juga keluarga ini mana nah, ini tinggal mau isi dan ini. Kalau isi sini nanti dorang buka tiap bulan. Ini siapa ini? Monika Pola kan? Kopi datang. Karena orang mau bawa foto di sini. Ya. Di Narungan Lesa. Kami minggu depan nanti orang tiba di rumah kali ini. Oh iya. Itu siapa lagi? Ya. Dan ini menjadi contoh yang baik di gereja tadi. Banyak kolom langsung bilang bagaimana. Orang minta pesanan. Tinggal mau tanya. Kalau Pabrik, iyo. Soalnya ini dari pabrik. Kalau nyanda mau saya keluar DP dalam kong kasih ke. Langsung keluar di nama keluarga itu. Kemain ada barcode. Sungai Sumese, orang Bali itu oh jangan Bali apa ini keluarga apa? Power untuk komunitas ya. Untuk komunitas. Bahkan saya bilang bagi dosa bantar di kolom. Mandai Wawaruntu, titipan. Jadi orang rencana kan mau bikin kotak dari kayu, itu berat. Jadi orang PID Pak Hani langsung bilang waktu ibadah minggu lalu, sudah nanti dia carikan jalan bagaimana mau bikin ini. Udah mau tanya, ini sumbangan dari keluarga atau mau bayar atau gimana Pak? Cara buka, tahu? Ya. Oh, di bicara buka. Ini dos ini kata free atau bayar atau? Nah, jadi Free. kita Terima kasih. beri tepuk tangan buat keluarga kalian yang menyumbang kotak ini ya. Jadi kotak ini kita kira Pak Hani yang mau gergaji, ini pabrikasi. Jadi luar biasa ya.
Saya kira demikian, dan kita akan ketemu lagi pada hari Minggu. Tuhan Yesus. Contoh buka. Buka begini dari muka sini. sama dengan itu kotak-kotak handphone. Nah, coba. Nah, kotak handphone. Jadi buka lagi itu doi nak langsung ciri ada di kampung. Iya, ada penahan. Doi nak langsung ciri, begitu. Penahan. Lebih besok kalau 22.000. BPM dia akan taruh segel. Jadi orang akan mau taruh segel tulisan BPMD. Segel di sini. Iya, orang kurang mau pasang. Kita kotak begini terdapat ingat waktu masih kecil di Tondano. Bahwa orang dulu ada tahun-tahun 70-an juga ada kotak. Itu memang Tapi mahal kan di PIC tanpa beki, tanpa ada gambar gereja. Nah ini kotak ini. Jadi semoga dengan adanya kotak ini boleh mau isi sesuatu di lemari. Kalau kata ibu-ibu yang punya anak kecil kan cenderung mau kita ambil dari lagi halus. dulu tiap hari ibadah. Itu sudah ibadah keluarga. Ibadah kurang sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan dengan begini orang lagi mau panggil tiap jam 5 pagi semua kumpul. Ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom.